Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik pada perkuliahan kali ini adalah pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke pembahasan jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran normal, friksional, ada pengangguran siklikal, ada pengangguran struktural, dan ada pengangguran teknologi. Pengangguran normal, ya ada beberapa poin. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, full employment. Para penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari. Oke, saya ulangi. Para penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih bagus. Pengangguran siklikal diakibatkan karena berkurangnya permintaan agregat AD, ya kalau saya tidak salah agregat demand, yang menyebabkan perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Pengangguran struktural disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Contoh, adanya barang baru yang lebih baik, ekspor produksi industri sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri turun, pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran diakibatkan oleh karena mesin dan kemajuan teknologi. Contohnya adalah revolusi industri. Oke, masuk ke pembahasan jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Ada beberapa poin. Ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tersembunyi, ada pengangguran bermusim, dan ada setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Mengganggu secara nyata dan penuh waktu. Sedangkan pengangguran tersembunyi, di banyak NSB, seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Banyak terjadi di sektor pertanian dan jasa. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi terutama di sektor pertanian dan perikanan. Contoh, pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Setengah menganggur. Orang yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja penuh waktu dan jam kerja jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin bekerja hanya 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Oke, masuk ke pembahasan jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab inflasi. Ada beberapa poin. Ada inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Ada inflasi desakan biaya, cost push inflation, dan inflasi yang diimpor, yaitu imported inflation.
inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini bisa terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan menyebabkan inflasi. Demand pull inflation juga bisa terjadi pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Pada masa ini, pemerintah belanja melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa. Inflasi desakan biaya. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjaannya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Sedangkan inflasi yang diimpor, inflasi yang bersumber dari kenaikan barang-barang impor, barang-barang yang dibeli dari luar negeri ya Mas dan Mbak ya. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Contoh, efek kenaikan harga minyak kepada negara-negara barat dan pengimpor minyak. Terjadi stagflasi. Inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Berdasarkan pada kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, ada inflasi merayap, galloping, ada inflasi sederhana, moderate, dan hyperinflasi. Inflasi merayap, proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Tingkat inflasi tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Sedangkan inflasi sederhana, inflasi mencapai 5% sampai 10% setahun. Inflasi yang tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tidak menghadapi hyperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Sedangkan hyperinflasi, inflasi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.